Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun bos-bos menonton video ini. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar kami untuk manajemen lalu lintas mengenai analisis ruas dan simpang tak bersinyal Stadion Siliwangi dengan anggota kelompok ada Melviza, Niken, saya sendiri Faisal Bar, Samuel Feris, dan Nathaniel. Nah, berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Untuk pendahuluan sendiri, lokasi studi kami ada di Simpang Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan koordinat sebagai berikut. Untuk ruang lingkupnya adalah analisis kondisi lalu lintas existing, andalalin, dan rekomendasi solusi permasalahan lalu lintas. Kemudian untuk tinjauan pustakanya, berikut adalah pengertian dari MLL itu sendiri, dasar hukum, kemudian tujuannya untuk memaksimalkan jaringan jalan untuk keamanan, ketertiban, dan kelancaran operasional. Kemudian evaluasinya dilakukan evaluasi kapasitas, daya kejenuhan, kecepatan dan waktu tempuh, tundaan, dan antrian. Kemudian strategi utama dan objek pembahasan tertera pada layar sebagai berikut. Kemudian untuk metodologi sendiri, referensi aturannya difokuskan untuk PKJI Bina Marga 2023 dengan asumsi survei pada rentang jam puncak pukul 6 sampai 8 pagi, dilakukan satu hari weekday dan satu hari weekend. Berikut ada diagram alir pengerjaan tugas besar ini, di mana dilakukan pengambilan data primer dan sekunder berupa TC, kemudian perhitungan komponen lalu lintasnya, sehingga pada akhirnya ditentukan kapasitas jalan, kemudian rekomendasi manajemen lalu lintasnya. Berikut ada diagram alir kapasitas jalan perkotaan untuk ruas, dan berikut adalah diagram alir untuk pengertian kapasitas simpang tak bersinyal, di mana pada akhirnya ditentukan derajat kejenuhan, tundaan, serta peluang antrian. Oke, kita lanjut ke analisis kondisi existing, di mana kita pertama kan mengevaluasi kinerja simpang menggunakan PKJI 2023 melalui formulir S1 dan juga S2, di mana formulir S1 ini kita akan menghitung arus lalu lintas, di mana outputnya itu adalah arus total, rasio jalan minor, dan rasio belok yang menjadi data masukan untuk menghitung kapasitas dan kinerja simpang pada formulir S2 dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kemudian lanjut ke formulir S2, di sini kita akan menghitung kapasitas simpang dan menetapkan kinerja lalu lintas melalui derajat kejenuhan, tundaan, dan juga peluang antrian, dan berikut adalah langkah-langkahnya. Dan kemudian kita akan juga mengevaluasi kinerja ruas jalan menggunakan PKJI 2023 melalui formulir JK1, JK2, dan juga JK3, di mana JK1 ini kita akan mencatat kondisi ruas jalan saat dilakukan survei lapangan. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Kemudian kita lanjut ke JK2. JK2 ini kita akan mencatat data arus lalu lintas sekaligus menentukan kategori hambatan samping pada suatu ruas jalan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang terakhir adalah formulir JK3. Di sini kita akan mengolah hasil survei dan menganalisis kinerja ruas jalan di kawasan perkotaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, berikut adalah hasil rekapitulasi dari parameter kinerja untuk weekend dan juga weekday, dan dapat dilihat bahwa semua indikator memenuhi kriteria desain, di mana derajat kejenuhannya itu di bawah 0,85, tundaan simpangnya itu di bawah 15 detik per SMP, dan juga peluang antriannya itu di bawah 40%. Nah, dengan margin kinerja yang masih cukup besar ini, peningkatan kapasitas melalui perubahan sistem kontrol maupun perbaikan geometrik dinilai belum memberikan manfaat yang sebanding dengan biayanya pada tahun existing. Makanya, di sini kita akan merekomendasikan strategi do nothing, di mana tidak akan ada perubahan geometri ataupun sistem kontrol simpang, tetapi fokusnya itu hanya pada pemeliharaan atau preservasi agar kinerja tetap stabil dan tidak turun akibat faktor lapangan. Nah, berikut adalah rekomendasi teknis yang diberikan. Yang pertama itu pemeliharaan rutin fasilitas jalan. Di sini kita akan menetapkan jadwal pemeliharaan preventif dengan pengecatan ulang marka dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran batas berhenti kendaraan yang dapat menurunkan kapasitas efektif simpang. Kemudian yang kedua adalah pengendalian hambatan samping. Di sini kita akan memastikan area sepanjang 50 meter dari garis henti di setiap lapangan simpang bebas dari aktivitas hambatan samping seperti parkir di badan jalan maupun pedagang kaki lima, dengan tujuan untuk menyempitkan lebar efektif mendekat yang berdampak langsung pada penurunan kapasitas simpang. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan kinerja do nothing dengan rekomendasi, di mana pada tabel dapat disimpulkan bahwa simpang Stadion Siliwangi pada kondisi existing dinyatakan layak operasi, tetapi perlu ada pemeliharaan marka dan penertiban hambatan samping di sekitar simpang sehingga kinerja jalan lebih stabil.
Berikut adalah analisis kondisi tahun rencana untuk 2028, di mana dari volume kondisi existing yang tadi telah dijelaskan, dilakukan perubahan dengan rumus sebagai berikut, di mana volume tahun rencana adalah volume awal dikali dengan 1 tambah persen pertumbuhan pangkat N. Nah, kemudian didapatkan bahwa berdasarkan nomor kelompok, tingkat pertumbuhan untuk MC, LV, HV, dan UM sebagai berikut, sehingga dimasukkan ke rumus dengan N sama dengan 3 dari 2025 ke 2028, didapatkan rekapitulasi volume untuk weekday dan weekend dari berbagai pendekat untuk tiap tipe kendaraan didapatkan sebagai berikut pada layar. Nah, dari analisis tersebut didapatkan bahwa nilai derajat kejenuhan, tundaan simpang, dan peluang antrian ini didapatkan dari analisis simpang. Didapatkan bahwa kinerja simpang ini masih baik ya, dengan derajat kejenuhan maksimalnya 0,63, tundaan rata-ratanya masih di bawah 12 detik per SMP, tepatnya 11,22. Kemudian peluang antriannya kurang dari 35%, di mana standar ini masih di bawah indikator kami gitu. Standar sasarannya kurang dari 0,85, kurang dari 15 detik per SMP, kurang dari 40%, sehingga keseluruhan evaluasi ini masih terpenuhi gitu. Nah, dilakukan strategi rekomendasi berupa do nothing, di mana tidak ada perubahan geometri maupun sistem kontrol simpang, sehingga fokusnya pada pemeliharaan dan preservasi agar kinerja tetap stabil dan tidak turun akibat faktor lapangan. Kemudian rincian rekomendasi teknisnya yang pertama adalah pemeliharaan rutin fasilitas jalan berupa pengecatan ulang marka, yaitu garis henti serta zebra cross, dan mengecek reflektivitas marka untuk kondisi malam ataupun kondisi hujan dengan tujuan supaya mengurangi konflik dan menjaga kapasitas efektif. Kemudian yang kedua, pengendalian hambatan samping, di mana pada saat ini kondisi faktor hambatan sampingnya masih rendah hingga sedang, sehingga kami menyarankan untuk menerapkan larangan parkir pada badan jalan, kemudian pelarangan kendaraan untuk berhenti atau ngetem di sekitar simpang tersebut, dengan tujuan supaya mencegah penyempitan lebar efektif jalan. Dengan hal ini, kapasitas jalan tidak turun dan tundaan tidak naik. Yang ketiga adalah pemantauan kinerja dan keselamatan berkala, di mana dilakukan monitoring volume lalu lintas, kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Dengan melakukan evaluasi ini berulang setiap 3-5 tahun atau pada saat perubahan tata guna lahan secara signifikan, sehingga bertujuan untuk mendeteksi penurunan kinerja dan merencanakan jalan ini supaya lebih terukur lagi. Nah, direkap kembali perbandingan kinerja do nothing sebelumnya dengan rekomendasi kami. Untuk do nothing sendiri tidak ada eh, perbaikan sama sekali gitu, karena derajat penyenuhan, tundaan, dan peluang antriannya masih di bawah batas. Tapi ada faktor lain gitu yang ditakutkan, yaitu lama-lama kapasitas jalan itu bisa turun gitu, karena markanya memudar, parkir makin banyak, banyak yang ngetem, PKL makin banyak gitu. Jadi rekomendasi kami yang tadi gitu, adanya pemeliharaan secara berkala supaya hambatan samping sekitar simpang dan kinerja jalannya lebih stabil lagi. Di bagian mikrosimulasi atau VISIM. Di sini kita dapat beberapa langkah-langkah untuk melakukan pemodelan di VISIM ini. Mungkin di sini dapat diringkas menjadi beberapa poin gitu ya. Untuk yang pertama sendiri, kita pertama-tama akan memplot data citra satelit kita ke dalam aplikasi VISIM ini gitu. Jadi nanti kita berupa input image gitu. Lalu kita skalakan terhadap skala yang sudah disediakan oleh VISIM. Sehingga nanti gambar yang kita plot ke dalam VISIM ini bisa terskalakan dan tervisualisasikan dengan baik gitu secara dimensinya. Oke. Selanjutnya setelah kita sudah memplot gambarnya, kita belum memiliki suatu jaringan jalan itu. Jaringan jalan itu harus kita modelkan secara manual. Dengan cara apa? Nah, di sini kita akan menarik, pokoknya kita akan memodelkan jalan. Nanti di sini kita tarik dari ujung jalan ke ujung jalan menuju simpangnya. Ini yang warna ungu simpangnya.
Nah, di situ nanti kita masukkan data-datanya berupa namanya, arahnya, dan lebarnya gitu. Lebarnya berdasarkan observasi yang sudah dilakukan. Oke, selanjutnya juga dilakukan hal yang sama untuk ruas-ruas jalan lainnya dan arah lainnya juga. Di sini kan tadi misalnya dari barat ke timur, lakukan juga untuk timur ke barat. Nah, makanya terus dinamain untuk yang contoh ini Belitung Barat. Oke, setelah sudah dilakukan pemodelan ruas-ruasnya, dilakukan juga pemodelan untuk tiap pendekatnya. Misalnya dari barat ke utara, utara ke timur, ke timur ke barat dan lain sebagainya gitu ya. Ini digambarkan oleh bentuk shapes berwarna kuning ini itu pendekatnya. Ya, yang menghubungkan lah ya, menghubungkan antara ruas-ruas ini gitu. Kita memodelkan dalam bentuk simpang gitu. Setelah udah, kita juga masukkan data-datanya, berikan namanya juga, dan ini tuh kita bisa mengatur sebenarnya eh, lengkungan-lengkungan ini seberapa detail gitu ya dengan menambahkan spline. Semakin banyak spline-nya kita bisa drag-drag supaya lengkungannya ini lebih sirkular atau lebih smooth gitu ya. Kalau kita taruh satu ntar dia patah gitu semacam itu. Nah, kita bisa atur dan lakukan buat semua interaksi simpangan ya antara semua pendekat gitu ya. Sehingga kita dapat kurang lebih yang seperti ini yang di bawah. Ya rapinya seperti itu. Nah, habis itu juga kita masukkan data-data yang sudah diolah di Excel gitu ya, data-data traffic. Kita masukkan juga base datanya, driving behaviornya juga, dan juga jangan lupa untuk men-set data collection point. Kalau yang di jalan, di tengah-tengah, dan kalau yang di simpang ini di titik temunya gitu ya. Nah, habis itu kita plot node-nya di sini yang persegi yang persegi ini itu untuk merepresentasikan aja suatu simpangan gitu ya. Lalu kita run simulation sehingga kita mendapatkan data-data yang diinginkan. Nah, data-data tersebut berupa panjang antrian. Yang tadi kan kita fungsinya data collection tuh kita akan menentukan data gitu ya. Ada dua sih sebenarnya yang bisa dihitung di sini. Yang pertama itu panjang antrian. Yang pertama panjang antrian untuk jalan dan untuk simpangan. Yang kedua itu delay untuk jalan dan juga delay untuk simpangan. Lalu yang ketiga itu merupakan visualisasi volume dan kecepatan dari jaringan simpangan itu sendiri. Lalu selanjutnya ada analisis hasil pemodelan mikrosimulasi. Dari pemodelan tersebut dihasilkan nilai Q average pada tahun existing sebagai berikut. Adapun nilai Q average pada tahun rencana sebagai berikut. Hasil simulasi tersebut menunjukkan antrian signifikan, namun terindikasi overestimated akibat anomali kecepatan simulasi, yaitu berkisar 100 sampai 115 km per jam yang jauh melebihi kondisi aktual di lapangan, walaupun sudah disetting di PTV Visim sebelumnya. Lalu ada nilai delay pada tahun existing sebagai berikut dan delay tahun rencana sebagai berikut. Variasi tundaan signifikan ditemukan antar lengan simpang dengan nilai tertinggi disebabkan oleh kesulitan manuver pada kondisi arus lalu lintas yang padat. Lalu ada kinerja volume dan kecepatan sebagai berikut di tahun existing dan tahun rencana. Dari hasil tersebut terlihat bahwa kondisi existing menunjukkan volume padat dengan kecepatan yang stabil, sedangkan lonjakan volume pada tahun rencana menyebabkan penurunan kecepatan drastis hingga kondisi oversaturated. Lanjut untuk penutup, kesimpulan yang pertama, telah berhasil dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang mencakup kondisi geometri simpang, lingkungan jalan, serta volume arus lalu lintas yang terklasifikasi pada jam puncak. Yang kedua, analisis kondisi existing kinerja lalu lintas pada simpang dan ruas tercantum pada bab 4 laporan. Dan yang ketiga, rekomendasi atas suatu permasalahan lalu lintas yang terjadi pada simpang dan ruas tercantum pada bab 4.2 untuk kondisi existing dan subbab 5.1 untuk kondisi rencana tahun 2028. Kemudian untuk sarannya, peningkatan koordinasi antar kelompok dengan lokasi tinjauan yang sama untuk TC sehingga tidak ada miskomunikasi dan kekosongan data lapangan.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.